Selanjutnya Kiai Kusnadi, Kiai Agus Kusnadi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alazi lam yatakhiz walada, walam yakulahu syarikun fil mulk, walam yakulahu waliyyu minazul, wa kabirhu takbiro. Rasa syukur yang tiada terhingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan saya mendapat anugerah, kesempatan dan kepercayaan untuk berbagi di sekitar penyelamatan umat melalui masyarakat terkecil, yaitu dalam rumah tangga. Dan kita yang hadir di sini banyak yang sudah jadi kakek dan nenek tentu saja gitu ya. Dan ketika berbicara tema yang besar ini, ya dengan apa yang disampaikan tadi pemaparan awal dari Dr. Agus Sukaca, tentu saja menarik ada dua kunci utama. Dan dua kunci utama itu tentu saja berada pada wahyu, ya, kata ma'ruf dan kata ihsan. Maka dua kunci utama inilah yang kemudian diperlukan konsepnya, konsep kuncinya itu. Ya. Dua-duanya bila ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata baik, namun terminologi Al-Quran itu ternyata memiliki dimensi-dimensi tersendiri pada dua kata itu. Yang pertama, jadi yang dua hal itu harus kita perlu merumuskan konsep kuncinya. Dan yang kedua, tadi Dr. Agus Sekaca juga menyampaikan bahwa ada hak anak begitu. Nah, ketika berbicara hak, maka hak itu bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Namun konsekuensinya ketika itu berbicara hak anak, maka di situ ada kewajiban orang tua, gitu. Nah, bicara anak dalam Al-Quran itu ternyata juga firman Allah menggunakan beberapa istilah, gitu ya. Yang terkenal misalkan saja dengan kata aulad, ya, atau kemudian dikenal dengan kata walad. Tapi dalam konteks doa untuk anak atau turunan, tidak satu pun menggunakan kata aulad atau kata walad, tapi semuanya menggunakan kata zuriyah. Kemudian ketika pesan-pesan yang diberikan kepada anak, itu kemudian pesan-pesan itu dengan menggunakan ya bunaya. Itu misalkan saja di dalam surat Luqman, begitu. Ya, itu terkenal pesan-pesan Luqman itu. Maka ketika berbicara amar ma'ruf dalam konteks verbal, maka kontennya itu ada pada pesan-pesan dari Luqmanul Hakim itu, begitu ya. Ya sebagai apa simbol dari eh, apa seorang yang mendapatkan hikmah, begitu. Yang itu kemudian ketika berbicara hikmah dari orang tua, maka kita kenal kemudian dari Nabi Ibrahim itu. Nah, ketika bicara amar ma'ruf, ya, kepada anak-anak dari kedua orang tuanya, maka konsekuensinya bahwa kedua orang tua dengan milestone yang tadi Dr. Agus sampaikan harus memandang anak itu atau zuriah atau bani itu adalah sebagai manusia, ya.
Nah, karena mereka adalah manusia, maka kedua orang tua pun harus sadar bahwa dirinya sebagai manusia. Maka ada 4 titik yang harus disentuh ya, dalam amar ma'ruf itu. Dan konsep sebenarnya begitu kita sebut amar ma'ruf, pada saat yang sama di situ ada nahi munkar gitu. Begitulah memang kedalaman Al-Quran ya. Karena paketnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka sekalipun hanya disebut amar ma'ruf, maka di situ adalah di dalamnya terkandung nahi munkar itu. Jadi ini sebenarnya preventif, ya gitu. Pencegahan melakukan preventif itu. 4 titik itu adalah berkaitan dengan nafs atau tubuh atau fisik, berkaitan dengan akal atau berhadapan dengan rasionalitas, harus disentuh kolbunya, yang di situ ada emosional dan sosial, dan kemudian harus disentuhnya dalam konteks spiritualitasnya, ya, melalui ruhnya itu. Maka ketika kita berbicara amar ma'ruf terhadap tahsiniyahnya adab anak, maka tentu saja kita tidak bisa mengabaikan tentang wahyu. Dan konsekuensi sebagai umat yang mukalaf dalam agama, malah ditambah oleh Muhammadiyah dengan kemajuan dan berkemandirian, maka tentu saja wahyu itu harus difahami, dianut, diperjuangkan, dan diwujudkan. Nah, ketika itu ada, melihat realitas budaya, maka wahyu itu bagaimana menjadi sumber inspirasi, menjadi acuan, dan menjadi tuntunan. Maka kemudian ketika bagaimana memahami wahyu untuk sampai pada fungsinya, ya Muhammadiyah mengembangkannya melalui bayani, burhani, dan irfani. Manhajnya itu seperti itu. Nah, maka ketika pada pagi ini Prof. Partino bicara, Dr. Safak berbicara, maka itu berbicara dari konteks untuk sampai pada burhani, gitu. Nah, sebagaimana Pak Partino tadi waktu kita amat sangat singkat, ya saya paling-paling hanya memberikan eh, poin yang terpentingnya yang menjadi PR kita sebenarnya. Jadi milestone tadi itu sebetulnya bukan sekedar untuk di anak, tetapi adalah di orang tua itu, di kakeknya itu, di neneknya itu. Dan kata kuncinya adalah menjadi manusia pembelajar. Ya. Saya mencoba ketika Pak Dr. Agus kemarin menghubungi saya teliti, saya cermati ayat-ayat yang ada di memori saya itu ternyata ketika kita mau bicara ideal tentang apa yang jadi tema kita pagi hari ini, saya membuat sistematikanya itu sampai 8 poin, dan itu dilandasi oleh tidak kurang dari 20 ayat Al-Quran untuk berbicara seperti itu, gitu ya. Jadi nanti saya sharekan aja lah itu eh, apa indeks suratnya dan ayatnya itu untuk jadian kita sebagai bahan kita melakukan pendalaman bagaimana melalui amar ma'ruf itu. Nah, tentu saja ketika amar ma'ruf itu dari konteks verbal, maka pesan utamanya adalah yang tersurat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya, gitu. Jadi ini yang mungkin yang melatar belakanginya kenapa itu. Lalu kenapa muncul kata amar ma'ruf gitu kan? Itu mungkin dilandasi kepada surat Al-A'raf 199. Nah, ketika muncul nanti sampai kepada targetnya itu goalnya kepada habit, maka disitulah Allah menggunakannya Huzil afa wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Nah, wa'mur bil urfinya itu. Kenapa munculnya kata amar ma'ruf itu. Dan ketika itu digunakannya dengan kata urf. Nah, itu nanti ada kajian khusus tentang urf itu.
Nah, urf inilah yang harus menjadi habit itu, ya, menjadi tradisi, baik ada yang sifatnya umum, baik yang sifatnya khusus. Nah, oleh karena itulah memang ketika kita menjalankan itu dan bila itu mau kita pakai secara verbal, maka tidak ada lain dua kalimat itu, ittaqullah dan kemudian dengan waliyakulu kaulan sadida. Dan kaulan sadida itu dari konteks kedua orang tua itu harus dimulai ketika calon kedua orang tua itu melalui khitbah yang di situ kemudian nanti harus ada kaulan ma'rufa. Bila kaulan ma'rufa dan kaulan sadida digunakan oleh yang namanya orang tua, maka insya Allah pada saatnya anak akan kaulan karima. Namun proses ini sekalipun milestone-nya tadi sampai usia balik, nah baliknya itu adalah hatta iza balago asyuddahu wa balago arba'ina sana. Jadi ternyata amar ma'ruf terhadap tahsiniyah adabnya anak itu dalam rangka persiapan usia anak di usia 40 tahun. Sehingga pada usia yang matang itu, yang dewasa itulah, maka orientasi keturunan itu berada di orientasi yang lima hal yang tersebut dalam surat Al-Ahqaf 15 itu. Saya kira saya tidak harus terus berpanjang-panjang, itu saja yang menjadi eh, catatan saya yang coba saya bagikan pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat dengan penuh keyakinan kita dibersamai oleh Allah menjadi orang soleh dan kita melahirkan generasi yang soleh sehingga pantaslah menjadi pewaris bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Gus Kusnadi. Statementnya Robbi Auzi ini an ashkuro nikmatakalati an'amta alayya dan seterusnya. Terima kasih.